Baik, kali ini kita akan membahas mengenai topik ke-11, pertemuan ke-11, mengenai pengumpulan data, alat ukur, dan juga uji kuesioner. Alat ukur menjadi salah satu bagian dalam penelitian karena data-data yang nanti akan dikumpulkan atau diambil menggunakan alat yang disebut dengan alat ukur. Bentuk alat ukur ini memang bentuknya bermacam-macam. Nanti akan kita bahas apa saja bentuk dari alat ukur tersebut. Namun sebelumnya, hal pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah bagaimana proses pengumpulan data. Nah, bagian ini merupakan separuh dari bab 4 ya. Jadi selamat datang di 2/4 dari bab 4 atau setengah dari bab 4. Jadi tidak terasa bahwa di bagian proposal penelitian sudah sampai di separuh dari bab 4. Nah, nanti setelah pertemuan ini kita akan mampu menerapkan bagaimana menentukan alat ukur sampai dengan pengujian kuesionernya. Nah, ini ada beberapa subtopik yang nanti akan dibahas berikutnya. Nah, mengumpulkan data itu sama dengan kegiatan mengukur variabel atau menentukan ukuran dari variabel penelitian kita. Nah, sebenarnya secara umum menurut penelitian baik pengukuran adalah memberi angka atau kondisi atau gambaran mengenai nilai atau atribut dari sebuah variabel yang bentuknya itu bisa objek atau orang yang menjadi responden dari penelitian, tergantung variabel penelitian yang akan diteliti nanti. Nah, disebut variabel karena bentuknya bervariasi. Maksudnya nilai atau angka atau hasil ukur yang nanti akan muncul dari pengukuran yang kita lakukan itu bentuknya bermacam-macam, tidak hanya satu bentuk. Misalnya kalau tinggi badan berarti tidak hanya satu ukuran tinggi badan saja nanti akan muncul, tapi berbagai hasil dari pengukuran tinggi badan. Maksudnya misalnya ada yang 164, ada 156, ada 170, jadi bervariasi hasil ukurnya. Kemudian selain itu, ada aturan dalam kegiatan pengukuran. Contohnya, alat yang digunakan itu harus bisa dipastikan mampu mengukur pastinya. Kemudian juga proses pengukurannya juga jelas. Lalu kenapa mengukur menggunakan alat ukur itu pun pertimbangannya atau rasionalnya atau alasannya itu jelas. Karena dengan memastikan kejelasan dari pengukuran itu akan menentukan apakah nanti hasil yang didapatkan bentuknya bias atau tidak. Bias yang dimaksud adalah keraguan apakah hasil dari pengukuran tersebut dapat dipercaya atau tidak. Nah, biasanya sering kita sebut dengan bias pengukuran atau measurement error. Nah, beberapa penyebab dari measurement error atau bias pengukuran ini adalah situasi yang tidak mendukung. Misalnya pada pengisian kuesioner, responden ternyata terburu-buru karena ingin melakukan kegiatan lain, atau misalnya ada hal yang memaksa responden tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengisi kuesioner sehingga nanti kuesioner yang diisi jadinya asal-asalan atau asal tembak sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari responden. Lalu kemudian juga faktor personal. Faktor personal ini juga bisa berupa faktor personal dari diri responden, misalnya ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang muncul pada buku kuesioner, atau dapat juga muncul dari peneliti itu sendiri. Misalnya ketika
peneliti mengukur tinggi badan, ternyata peneliti tidak mampu melakukan pengukuran tinggi badan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Kemudian instrumennya sendiri itu bisa menjadi penyebab error atau bias. Ketika misalnya ternyata timbangan berat badan yang digunakan tidak terkalibrasi sehingga tidak dapat mengukur bobot badan yang sebenarnya. Begitu juga alat-alat pengukur lain seperti speedometer ataupun alat pengukur gula darah. Sehingga perlu dipastikan bahwa prosesnya itu valid. Selain itu juga metode atau teknik pengambilan data yang digunakan itu juga menjadi penyebab dari bias hasil ukurnya. Populasi dan sampel, jika kita keliru memilih sampel dari sebuah populasi, maka nanti data yang didapatkan dari sampel tidak mampu menggambarkan populasi. Nah, biasanya ini disebabkan karena teknik pengambilan sampelnya yang tidak tepat, sehingga sampel yang kita punya itu tidak bisa kita generalisir atau menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita perlu melakukan identifikasi data-data apa saja yang kita butuhkan, sehingga tidak muncul penyesalan di akhirnya ketika nanti pengumpulan itu sudah selesai, kemudian ternyata hasilnya banyak yang bias karena proses pengambilan datanya bias atau teknik pengambilan datanya bias, sehingga harus dilakukan pengambilan data ulang. Nah, kita perlu melihat runut mulai dari awal. Dari pertanyaan penelitian, research question-nya itu dapat tergambar dari uraian latar belakang, rumusan masalah, kemudian dari sana muncul tujuan-tujuan dari penelitian dan juga manfaat penelitian, dan dari sana juga bisa muncul hipotesis apa nanti akan diuji. Jika hipotesisnya ada, lalu kondisi populasi dan juga fenomena yang muncul pada lokasi penelitian, pada populasi maksudnya. Lalu apakah ada variabel-variabel lain yang mengganggu variabel dependen yang nanti akan kita ukur ataupun variabel independen yang diukur, sehingga nanti ya bisa teridentifikasi potensial bias yang dapat muncul nantinya. Nah, kembali lagi pertimbangan dalam memilih tipe pengukuran itu berdasarkan definisi teoritis dan konseptual yang nanti akan muncul pada definisi operasional, sehingga nanti itu akan menentukan jenis pengambilan data yang seperti apa yang cocok dan sesuai untuk penelitian kita. Kalau pertimbangan etis, misalnya apakah topik yang diteliti itu sensitif atau tidak. Seperti misalnya ada beberapa topik penelitian cukup sensitif seperti anak yang positif HIV atau isu-isu mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit menular seksual pada kalangan pekerja seksual komersial. Kemudian juga masalah sensitif contohnya lagi tentang perilaku seksual yang berisiko yang dilakukan oleh remaja. Nah, terkadang itu juga perlu kita pertimbangkan supaya itu tidak merugikan responden. Seperti contohnya kalau kita mau meneliti anak remaja di SMP atau SMA mengenai tadi perilaku seksual yang berisiko. Nah, apakah nanti responden akan berisiko mendapatkan sanksi dari sekolah atau dan lain-lainnya. Kemudian biaya yang sanggup ditanggung oleh peneliti itu juga bisa menjadi pertimbangan, ada atau tidaknya asisten penelitian dan juga metode pengambilan data. Teknik pengumpulan data secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder.
Nah, pengumpulan data primer itu merupakan data-data yang memang langsung diambil dari responden. Jadi pengambilan data responden secara langsung, nah itu yang disebut data primer. Sedangkan data sekunder itu tidak langsung dari responden, namun dari pihak lain mengenai data-data pada sampel bahkan populasi yang kita miliki. Nah, pada data primer nanti bisa diuraikan bagaimana kita menyeleksi calon responden, bagaimana populasi, karakteristik populasi kita, lalu bagaimana kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menyeleksi dari populasi sehingga kita ambil sebagai sampel penelitian kita. Kemudian juga dijelaskan bagaimana proses peneliti melakukan penjelasan penelitian yang dilakukan pada responden, pengambilan inform consent, dan juga bagaimana proses pengisian kuesionernya. Kemudian teknis waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data juga bisa diuraikan di dalam penjelasan data primer. Misalnya, sampel yang dibutuhkan 100. Kemudian jumlah asisten ada 4, sehingga dengan peneliti ada 5 total yang dapat mengambil data. Nah, bisa dihitung bahwa masing-masing peneliti atau asisten peneliti itu memiliki tanggung jawab, kalau kita bagi secara merata, masing-masing bertanggung jawab untuk mengumpulkan sebanyak 20 data. Nah, 20 data ini pada kondisi populasi atau di lapangan itu butuh waktu berapa lama? Misalnya butuh waktu 2 hari. Oh, berarti kita hanya butuh waktu 2 hari untuk mengumpulkan 100 sampel. Karena tadi memiliki jumlah asisten 4, jadi total dengan penelitinya 5. Nah, diuraikan juga teknisnya seperti itu. Jumlah asisten, apa tugas asistennya, kemudian bagaimana asisten di briefing, berapa kali, tentang apa yang di briefing. Nah, kemudian juga untuk penelitian-penelitian eksperimen yang memiliki perlakuan atau intervensi, perlu diuraikan secara detail. Ini hal yang penting. Detail diuraikan mengenai bagaimana teknik atau proses pemberian perlakuannya. Mulai dari fase persiapannya bagaimana data pretestnya diukur, bagaimana intervensinya itu dilakukan, misalnya hipnoterapi. Apakah hipnoterapinya dilakukan selama berapa lama? Apakah 1 bulan? Lalu selama 1 bulan itu diberikan seminggu berapa kali? Misalnya seminggu 2 kali. Sehingga dalam 1 bulan akan ada 8 sesi. Nah, setiap sesi mau diberikan hipnoterapi berapa lama durasinya? Misalnya 20 menit. Nah, itu disebutkan secara detail pada data primer. Nah, kemudian juga ada desain eksperimen yang memerlukan atau mengambil kelompok kontrol, atau meskipun tanpa kelompok kontrol nanti ada 2 eksperimen gitu ya. Nah, khusus untuk kelompok kontrol juga perlu diuraikan. Apa nanti yang dilakukan kepada kelompok kontrol gitu. Kalau kelompok eksperimen kan jelas akan diberikan sebuah perlakuan. Nah, kelompok kontrol ini apakah ada yang diberikan? Apakah atau bagaimana bentuk kelompok kontrolnya? Karena kalau nanti silakan lihat di Pollitt and Beck, di situ ada beberapa jenis yang disebut sebagai control group atau kelompok kontrol. Jadi singkatnya, kelompok kontrol tidak hanya kelompok yang tidak diberikan perlakuan, ya. Nah, itu juga disebutkan di data primer. Bagaimana bentuk kelompok kontrolnya dan nanti apa yang dilakukan atau diperlakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu bisa diambil dari lokasi penelitian. Contoh misalnya tadi penelitiannya pada remaja di SMA contohnya, berarti nanti data sekundernya didapatkan dari sekolah, bisa didapatkan dari tata usaha sekolah berupa absensi siswa-siswanya, ataupun misalnya kalau kasusnya bullying pada sekolah, berarti nanti kita memerlukan
catatan yang dimiliki oleh guru BK atau bimbingan konseling. Itu bentuk-bentuk data sekunder. Bisa juga nanti kita dapatkan dari dinas pendidikan atau dari puskesmas. Yang penting intinya data sekunder tidak didapatkan langsung dari respondennya, gitu ya. Dan itu bisa menggambarkan kondisi sampel kita secara keseluruhan atau bahkan populasi. Nah, ini contoh alur penelitian. Jadi bisa dilihat proses penelitiannya mulai dari studi pendahuluan, uji validitas, pengambilan populasi, sampel, pengambilan data, sampai analisis data. Ini salah satu contoh saja. Jadi tidak ada memang alur penelitian yang baku. Ini bergantung pada proses penelitian yang ditetapkan atau direncanakan oleh peneliti. Nah, Pollitt and Beck memberikan rekomendasi bagaimana merencanakan sebuah pengumpulan data, khususnya pada penelitian kuantitatif. Mungkin nanti ini bisa dibaca pada Pollitt and Beck-nya juga. Kita masuk pada alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan itu memang banyak jenisnya seperti yang tadi saya contohkan di awal, gitu ya. Karena metode pengumpulan data itu bisa pengukuran langsung, misalnya tadi tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar perut, kadar gula darah, gitu ya. Itu pengukuran langsung. Biasanya kita disebut dengan metode pengumpulan data pengukuran. Lalu ada juga metode pengambilan data wawancara. Nah, ini biasanya pada penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga metode kuesioner atau angket, gitu ya. Dan yang keempat metode observasi. Nah, kalau observasi yang dilakukan hanya mengamati. Nah, jika kita menggunakan alat pengukuran langsung, misalnya tadi alat pengukuran langsung itu kita uraikan alatnya apa. Misalnya spektromanometer, merek apa, dengan tingkat akurasi untuk tekanan darah itu plus minus 2 mm Hg. Misalnya sensitivitasnya berapa persen, spesifitasnya berapa persen, apakah spektrometer tersebut sudah dikalibrasi atau belum. Kalau belum berarti nanti perlu direncanakan, bukan perlu, harus direncanakan untuk kalibrasi. Atau tensimeter digital. Nah, tensimeter digital juga itu perlu disebutkan daya atau baterai yang dibutuhkan. Kemudian untuk kuesioner berarti nanti perlu dituliskan pada alat ukur mengenai blueprintnya. Nah, nanti ada contohnya untuk bagaimana bentuk blueprint dari kuesioner yang digunakan. Jadi blueprint itu berisi mengenai aspek-aspek atau dimensi dari variabel yang mau diukur pada kuesioner yang nanti kita gunakan. Lalu sifat bentuknya, apakah pertanyaan atau pernyataan. Lalu sifatnya apa, apakah positif atau negatif. Ada juga referensi yang menggunakan istilah favorable dan unfavorable. Lalu berapa jumlah butirnya. Nah, nanti di blueprint itu biasanya nanti akan tampak di tiap aspek akan ada jumlah butirnya. Lalu disebutkan jenis skala kuesionernya. Nah, skala kuesioner ini ada yang paling umum digunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu skala Gatman. Skala Gatman ini memiliki skala ukur biner. Biner itu hanya 2 pilihan, misalnya iya atau tidak, bisa juga benar atau salah. Itu skala Gatman. Nah, nanti scoringnya bisa 1 dan 0. Gitu. Kemudian yang kedua skala Likert. Nah, kalau skala Likert ini biasanya memiliki rentang pilihan jawaban jenis skala kuesionernya. Misalnya sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu ada
Dan yang terakhir itu diferensial semantik. Diferensial semantik ini sebenarnya mirip Likert, hanya bedanya dia tidak ada opsi jawaban yang di tengah-tengah. Kalau tadi Likert kan ada tuh ujungnya sangat tidak setuju dan ujung satunya sangat setuju, di tengah-tengahnya ada tidak setuju dan sangat setuju. Nah, sedangkan kalau diferensial semantik hanya di ujung dan ujung ukurannya. Misalnya sangat setuju dan sangat tidak setuju, sedangkan poin-poin di tengahnya misalnya ada 5, jadi total ada 7 poin rentang jawabannya. Sedangkan butir observasi itu pun perlu observasi sebenarnya sama seperti kuesioner, jadi kita perlu memiliki blueprint dari observasinya mengenai variabel yang nanti akan diobservasi, kemudian juga aspek dari variabel tersebut atau dimensinya, sehingga peneliti memiliki indikator yang jelas mengenai apa yang ingin dia ukur melalui observasi. Dan yang lebih penting lagi, cara scoring dari hasil observasi tersebut. Misalnya ada atau tidak, berarti kalau ada bisa diskor 1, kalau tidak diskor 0. Jadi sebenarnya sama seperti kuesioner sebenarnya mirip, hanya memang cara pengambilan datanya yang berbeda. Jika kuesioner, responden atau peneliti dan asisten peneliti yang mengisi, sedangkan kalau observasi, peneliti mengamati melalui inderanya. Nah, ini contoh blueprint dari kuesioner. Dia terlihat di sini ada aspek atau dimensi dari kuesioner. Di sini variabelnya adalah sikap. Sikap tentang standar rumah sehat. Dimensinya ada 3, yaitu kognitif, emosional, dan perilaku. Kemudian sifatnya favorable dan unfavorable, bisa juga positif dan negatif. Lalu di sini masing-masing aspek terlihat memiliki jumlah item atau butir yang berbeda-beda. Misalnya aspek kognitif yang positif atau favorable ada 3 butir, yang favorable ada 1 butir. 3 butirnya itu nanti diletakkan di butir pernyataan nomor 1, 7, dan 8. Sedangkan untuk yang negatifnya atau unfavorable ada di butir nomor 9. Nah, sehingga total dari butir kuesioner untuk mengukur variabel sikap ini ada 10 butir. Nah, langkah-langkah untuk membuat kuesioner memang kita harus tahu apa yang mau diukur, itu jelas. Variabelnya apa, lalu skala ukur variabelnya apa, variabel yang mau kita ukur itu dimensinya apa saja, atau subvariabelnya apa saja. Jadi pecahan atau bagian kecil atau turunan dari variabel itu yang disebut dengan dimensi atau aspek atau subvariabel. Nah, dapat juga dipecah lagi dari dimensi menjadi subdimensi atau sub-subvariabel. Atau langsung ke indikator. Nah, indikator inilah yang langsung bisa diukur, terukur secara jelas ke responden. Nah, kemudian menentukan model skala instrumennya seperti tadi, apakah mau menggunakan Gatman atau Likert atau diferensial semantik. Lalu kembangkan itemnya. Maksudnya di sini adalah membuat kalimat pertanyaan atau pernyataannya. Kemudian cross check dengan konstruk teori. Jadi kita mengembangkan dimensi dari variabel, kemudian subdimensi dari dimensi, kemudian indikator dari subdimensi atau dari dimensi, itu harus berdasarkan teori. Nah, itu yang kita sebut dengan konstruk. Konstruk itu artinya mengembangkan atau membangun atau membuat kuesioner sampai jadi butir-butirnya. Jadi
harus jelas tiap butir itu asalnya dari mana atau dasarnya dari mana, apa dasar teorinya, di teori bilang apa, apakah uh, bisa diukur atau mengukurnya dengan cara demikian, dengan pertanyaan A, B, C, dan seterusnya. Sehingga nanti itu salah satu bentuk uji apakah nanti kuesioner kita valid atau tidak. Jadi secara konstruknya atau dari pengembangan butir-butir kuesionernya. Ketika sudah jadi keseluruhan butir kuesioner lengkap dengan pernyataannya dan juga pilihan jawabannya, kemudian kita uji kuesioner itu sebelum kita gunakan dalam pengambilan data penelitian. Nah, hasil uji kuesioner itulah yang nanti akan memperlihatkan apakah kuesioner kita sahih dan ajak atau valid dan reliable. Nah, istilahnya begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang tidak valid, maksudnya ada yang tidak valid, artinya butir tersebut perlu dilakukan uji ulang, dapat dipertimbangkan demikian, atau dihapus. Jika dipertimbangkan untuk diuji ulang, artinya butir tersebut bisa diganti kalimat pernyataan atau pertanyaannya tanpa mengubah makna atau mengubah indikator yang direncanakan mau diukur oleh peneliti. Nah, ketika semua sudah sahih dan ajak atau valid dan reliable, maka siap digunakan untuk mengambil data penelitian. Ini contoh pembuatan kuesioner. Jadi di sini ada kolom pertama variabelnya adalah stres, lalu dimensinya atau subvariabelnya ada stres fisik. Ini menjadi salah satu contoh saja, meskipun nanti ada beberapa dimensi, misalnya stres fisik, kemudian stres psikologis, kemudian kultural, di stres spiritual itu juga bisa dibuat. Nah, ini hanya sebagai contoh. Lalu dimensi stres fisik ini memiliki beberapa indikator. Ada 5 indikator, yaitu hal-hal yang menunjukkan stres fisik cepat lelah. Nah, jadi stres fisik itu memang secara langsung tidak dapat diukur. Nah, kita memerlukan indikator. Indikator inilah yang mampu mengukur secara langsung. Misalnya cepat lelah. Cepat lelah itu bisa diukur secara langsung. Tidak enak badan, sulit melakukan aktivitas, sulit tidur, sulit konsentrasi. Nah, itu mudah diukur dibandingkan mengukur langsung stres fisiknya atau bahkan stresnya sendiri. Nah, sehingga indikator cepat lelah ini nanti dibuat item atau butir pertanyaannya. Kalau ini bentuknya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Misalnya di sini itemnya saya merasa cepat lelah ketika beraktivitas di pagi hari. Nah, ini indikatornya cepat lelah karena di situ ada kata kunci cepat lelah pada itemnya. Nah, satu indikator ini memang bisa kita buat beberapa item atau butir pertanyaan, tidak hanya satu seperti pada contoh ini. Bisa saja satu indikator memiliki 2 atau lebih butir. Nah, lalu di kolom berikutnya itu ada sifat. Di situ sifat positif atau tadi istilah lainnya bisa menggunakan istilah favorable gitu ya. Lalu butir ini akan diletakkan di butir kuesioner nomor berapa. Nah, itu kita rencanakan desain sedemikian rupa. Jadi ini namanya membuat konstruk atau mengkonstruk kuesioner. Nah, inilah nanti yang akan diuji validitasnya. Nanti kita akan bahas secara detail lagi. Jadi ini salah satu contoh untuk membuat atau bentuk kisi-kisi kuesioner. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pengujian instrumen yang kita uji adalah validitas dan reliabilitas. Validitas atau dalam bahasa Indonesia disebut kesahihan, sehingga nanti ujungnya keputusannya valid atau tidak valid, atau sahih atau tidak sahih gitu ya. Jadi validitas atau kesahihan adalah bagaimana alat ukur bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti misalnya termometer. Termometer itu tujuannya untuk mengukur suhu tubuh, gitu ya. Meskipun nanti satuannya bervariasi. Kalau di Indonesia umumnya menggunakan derajat Celcius gitu. Nah, sehingga harusnya termometer ketika nanti digunakan akan menunjukkan satuan
suhu tubuh dengan satuan derajat Celcius. Nah, jika termometer menunjukkan hasil yang demikian sesuai dengan tujuannya, maka termometer tersebut dinyatakan valid. Karena termometer mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu suhu tubuh dalam satuan derajat Celcius. Kira-kira demikian. Nah, validitas itu ada 4 jenis. Ada juga referensi yang hanya menyebutkan 3 jenis. Jadi, validitas kriteria dengan validitas konstruk itu ada yang menggabungkan. Jadi, tapi seperti intinya sama saja. Jadi di sini ada 4 jenis validitas, yaitu validitas muka atau rupa, atau dalam bahasa Inggrisnya face validity. Jadi kita lihat secara muka, secara kelihatan sudah valid atau belum. Kalau misalnya kuesioner berarti kalimat yang dilihat apakah kalimatnya logis, ataukah kalimatnya mudah dimengerti, kalimatnya ambigu atau tidak, itu kalimatnya membingungkan atau tidak. Nah, itu cara melakukan uji validitas muka. Lalu misalnya pengukuran tekanan darah. Nah, kita lihat alat ukurnya. Nah, biasanya untuk pengukuran tekanan darah ada manset yang dilingkarkan di lengan, kemudian ada selang penyambungnya, lalu ada pompanya, entah itu bentuknya pompa manual ataupun pompa mesin. Nah, harusnya komponen-komponen itu ada. Nah, ketika nanti ada sebuah alat yang komponennya secara kelihatannya gitu ya, secara terlihat tidak memiliki komponen itu yang cocok atau sesuai dengan pengukuran tekanan darah yang kita tahu, maka secara validitas muka, alat itu tidak valid. Gitu. Kemudian validitas konten atau isi, apakah isi dari kuesioner tersebut itu sesuai dengan apa yang diukur. Misalnya tadi variabel yang mau diukur stres. Nah, dilihat butir-butir kuesionernya, apa butir-butir kuesionernya ini menanyakan mengenai stres atau stres tertentu secara spesifik. Nah, jika variabel yang diukur stres, namun yang pertanyaannya atau pernyataannya nanti maknanya atau arahnya ingin mengukur hal lain, berarti butir tersebut tidak valid. Seperti misalnya yang mau diukur adalah pola diet, pola diet. Namun yang ditanyakan adalah stres psikologis. Memang ada hubungannya, namun indikatornya masih jauh antara pola diet dengan stres. Kemudian validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini indikator tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pembuatan kisi-kisi kuesioner. Jadi apakah kriterianya atau indikator-indikatornya itu jelas apa yang mau diukur gitu. Apakah indikator tersebut sudah mampu mengukur secara langsung. Kalau misalnya indikator yang sudah dibuat sebelumnya pada kisi-kisi kuesioner ternyata tidak mampu mengukur secara langsung ke responden, berarti harus diperiksa lagi. Nah, berarti sebenarnya dia bukan sebagai indikator, tapi dia sebagai dimensi atau subdimensi. Kemudian validitas konstruk atau internal, nah ini tadi dilihat dari proses pembuatan kisi-kisi kuesionernya, atau kita lihat kisi-kisi kuesionernya prosesnya sudah sistematis, sudah ilmiah, sudah logis atau belum. Nah, untuk validitas kriteria biasanya ini menggunakan uji statistik. Nah, nanti akan ada bahasan juga. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana melakukan pengujian validitas muka, validitas konten, kemudian validitas konstruk dan juga validitas kriteria. Kemudian reliabilitas atau keajekan. Nah, berarti nanti kesimpulannya reliable atau tidak. Istilah lainnya ajek atau tidak. Nah, sebenarnya reliabilitas ini mengukur stabilitas. Nah, sebenarnya secara sederhana reliabilitas ini memiliki pengertian atau definisi
kemampuan alat ukur untuk tetap bisa mengukur apa yang seharusnya diukur, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Jadi hasil pengukurannya tidak berubah. Gitu ya, kalaupun alat tersebut digunakan di tempat yang berbeda, atau digunakan di waktu yang berbeda, atau digunakan oleh orang yang berbeda. Nah, jika alat ukur tersebut tidak berubah, maka alat tersebut bisa dinyatakan reliable. Karena reliabilitas itu mengukur stabilitas atau kestabilan dari alat ukur tersebut. Kemudian konsisten atau tidak, gitu ya. Nah, apakah kalau dia digunakan pada saat pandemi atau non pandemi dia tidak konsisten hasilnya, atau misalnya pada saat kondisi tertentu apakah hasilnya akan berubah. Nah, itu nanti akan diukur dari reliabilitas. Kemudian juga ekuivalensi. Ekuivalensi itu bicara tentang ekuivalen itu setara gitu ya. Setara. Jadi siapapun responden yang diukur, maka dia akan memiliki hasil ukur yang setara dengan responden lain, misalnya gitu. Contoh misalnya tadi termometer, meskipun responnya beda, tetapi sama-sama hasil ukurnya adalah derajat Celcius, sama-sama suhu tubuh yang diukur. Nah, pada saat ini di sini ada masing-masing poin yang disebutkan dari aspek-aspek pengukuran dari reliabilitas. Contohnya di stabilitas. Stabilitas cara mengukurnya adalah dengan melakukan tes-retest reliability. Nah, itu ada kesalahan ketik. Harusnya reliability. Tes-retest reliability. Maksudnya adalah kita melakukan uji kuesioner sekali, lalu ada referensi yang menyatakan bahwa kalau mau diuji ulang, jadi retest artinya diuji ulang, itu perlu waktu 14 hari setelah tes pertama. Nah, biasanya ini koefisien reliabilitasnya ini secara ketat itu 0,8, artinya yang ideal. Sedangkan yang longgar itu, atau ada referensi yang memperbolehkan minimal 0,6. Nah, biasanya nilai ini merupakan nilai dari koefisien disebut dengan Cronbach alpha, atau koefisien alpha. Nah, sebenarnya Cronbach alpha ini adalah uji statistik yang ingin melihat homogenitas, sebenarnya tes homogenitas yang didasarkan pada nilai varians dari data-data yang dikumpulkan. Itu. Nah, bicara tentang itu di konsistensi internal, tapi kalau di stabilitas sebenarnya reliabilitas itu kita dapatkan dari koefisien korelasi. Nah, ini yang masih menjadi, kalau menurut saya masih dilema. Kenapa? Karena dalam banyak penelitian, khususnya dalam konteks penelitian keperawatan, uji korelasi ini masih digunakan untuk menguji validitas. Sementara secara konsep sebenarnya koefisien korelasi itu merupakan bagian dari stabilitas. Ini juga yang dikemukakan salah satu sumber, Kusmaedi. Itu kemudian juga ada masa agak lupa. Jadi di sana memang dinyatakan atau disebutkan bahwa memang koefisien korelasi yang biasanya menggunakan uji korelasi Pearson atau product moment itu sebenarnya merupakan bagian dari uji reliabilitas, ya. Nah, itu juga bisa dideteksi melalui korelasi interkelas atau intrakelas. Jadi maksudnya korelasi antar butir itu juga bisa dilihat untuk mendeteksi apakah ada error dalam sistematik pengolahan datanya. Nah, kemudian juga kita bisa mengukur inter-rater atau inter-observer reliability. Nah, itu saya ketik lagi ya, reliability. Jadi maksudnya gini, misalnya saya sebagai orang yang mengukur seorang responden gitu. Nah, kemudian nanti ada orang lain yang juga mengukur responden yang sama. Nanti akan dilihat korelasi antara hasil ukur penilai A atau pertama
dengan penilaian yang kedua. Nah, jika memiliki korelasi berarti alat tersebut reliable atau ajak gitu ya. Nah, ini hal lain yang membuktikan bahwa korelasi itu koefisien korelasi itu memang bagian dari uji reliabilitas. Nah, sementara sekarang untuk uji reliabilitas itu baru masih menggunakan hanya Cronbach alpha saja. Nah, nanti kita lihat sebenarnya ada alternatif pengujian instrumen yang lebih ajak gitu ya, bisa mencangkup konsep statistik atau konsep metodologi penelitian di balik pengujian kuesioner. Nah, salah satu dari pengujian tadi kalau ada 2 penilai gitu ya, itu dengan melihat berapa jumlah kesesuaian antara penilaian satu dengan kedua, kemudian dibagi dengan jumlah total baik yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Nah, mungkin itu salah satu rasio dari kekonsistenan gitu ya, ekuivalensi atau kesetaraan jika alat itu diukur oleh beberapa orang yang berbeda-beda. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi ada 2 cara yang saat ini umum dipakai untuk digunakan adalah menggunakan uji korelasi Pearson atau product moment. Nah, untuk menguji validitas kriteria, ingat ini hanya untuk validitas kriteria, sementara validitas tadi ada 4 ya, atau 3 lah bisa dibilang. Uji validitas konstruk tadi bisa digabung dengan konten ya, dengan melihat kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi kuesioner. Nah, jika menggunakan uji korelasi Pearson, ini biasanya patokannya atau indikatornya itu dilihat antara R hitung dengan R tabel atau P value dengan alfanya. Disebut valid jika R hitungnya lebih sama dengan R tabel atau P value-nya kurang sama dengan 0,05 atau kurang dari alfa gitu ya, kurang sama dengan alfa. Dan ini memiliki kelemahan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa koefisien korelasi merupakan bagian dari uji reliabilitas sebenarnya. Kemudian uji reliabilitas saat ini masih menggunakan uji Cronbach alpha saja dengan indikator atau patokan yang tadi saya sudah sampaikan. Secara longgar 0,6, secara ideal atau secara kata itu 0,8. Ada juga referensi yang mengatakan 0,7. Jadi kita punya 3 pilihan untuk patokannya tergantung referensi yang digunakan oleh peneliti nantinya. Kemudian untuk cara yang kedua, nah ini yang disarankan menggunakan uji statistik yang disebut dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Nanti confirmatory factor analysis karena mungkin sederhananya kita melakukan analisis atau uji faktor-faktor yang mengkonfirmasi sebuah variabel. Siapa yang mengkonfirmasi variabel? Indikator-indikator dari variabel tersebut. Jadi butir-butir kuesioner itu secara lengkap dan secara menyeluruh itu diuji sekaligus. Gitu ya. Nah, nanti ada 2 analisis statistik yang dapat digunakan, bisa menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling atau Partial Least Square atau PLS. Nah, memang untuk analisis statistik SEM ini bisa kita lakukan di SPSS. Tapi kita juga punya alternatif lain menggunakan aplikasi yang umumnya digunakan yang disebut dengan AMOS, ada juga yang disebut dengan LISREL, ada juga yang disebut dengan Smart PLS. Nah, itu semua bisa kita gunakan untuk melakukan uji statistik. Sebenarnya bukan hanya untuk uji kuesioner, tapi untuk uji pengaruh itu akan sangat baik gitu ya digunakan software-software itu, karena software-software itu sudah dibuat untuk mengakomodasi
analisis-analisis yang lebih kompleks dan memberikan hasil yang lebih apa ya? Lebih akurat, bisa dibilang begitu. Karena prinsip statistik SEM atau PLS ini menguji hipotesis atau hubungan atau kaitan antar variabel atau bahkan dari butir ke dimensi ke variabel, bisa juga dari butir langsung ke variabel atau variabel ke variabel lainnya, itu bisa dianalisis secara bersamaan sekaligus. Gitu. Oleh karena itu cara kedua ini saat ini memang lebih disarankan, meskipun memang belum banyak yang menggunakan cara yang kedua ini. Itu untuk pengujian kuesioner. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.